Tiket perhelatan ajang balap mobil Formula E Jakarta yang akan digelar pada besok Sabtu dan Minggu sudah ludes terjual semua. Panitia Pelaksana Formula E Jakarta 2023 dari PT Jakarta Propertindo menargetkan ada 20.000 penonton yang menyaksikan langsung di area sirkuit dan 50.000 penonton di panggung hiburan selama adu pacu mobil listrik itu. Panitia lantas menjual 4 kategori tiket, yakni Jakarta Royal Suites, Jakarta Deluxe Suite, Grandstand, dan Sirkuit Festival. Per Kamis kemarin, seluruh kategori tiket sudah terjual atau terpesan ketika dicek dalam laman penjualan. Ludesnya tiket merupakan kabar menggembirakan setelah panitia menyampaikan ada 70% dari 80.000 tiket yang sudah terjual hingga Rabu 31 Mei kemarin. Jelang perhelatan Formula E di Jakarta, persiapan sudah hampir mencapai 100%. Berbeda dengan Formula One yang hanya mengutamakan kecepatan, dalam balap Formula E, hal yang menjadi penilaian serta daya tarik penonton adalah bagaimana teknik pacu mobil listrik itu saling susul ataupun bermanuver di banyak tikungan. Bagaimana informasi selengkapnya? Kita simak wawancara jurnalis Kompas TV Triksi Valencia bersama dengan Ketua Pelaksana Formula E Jakarta 2023. Apa kabar? Baik, Mbak. Baik ya Mas ya. Nah gimana nih ikut berkecimpung lagi di Formula E 2023 dari Racing Committee menjadi Organizing Committee. Apa yang menjadi fokus dan tantangan dari Mas Nanda sendiri? Fokus tantangannya karena tahun ini kita menjadi tuan rumah untuk 2 seri, di seri 10 dan 11. Which is itu memang tantangan yang cukup berat karena tahun lalu kita hanya mendapatkan jatah untuk 1 seri di hari Sabtu. Sekarang balapannya 2 kali, Sabtu dan Minggu, jadi ya memang tantangannya begitu. Kalau saya sih lebih ininya ke teknis ya. Saya lebih worry-nya kepada urusan teknis karena memang SDM kita harus fokus selama 48 jam, which is itu Marshall dan lain-lain. Karena yang di-shoot di TV oleh 150 negara kan jalani perlombaan. Oke, nah berarti kalau misalnya ngelihat dari persiapannya udah berapa persen, terus apa nih yang membedakan antara 2022 sama 2023 persiapannya? Oke, kalau di 2022 mungkin memang kita ada sedikit worry dengan selesainya sirkuit pembangunan ya kan. Nah di 2023 ini alhamdulillah sirkuitnya sudah jadi dan grade-nya juga grade 3, which is itu standar untuk Formula E. Mungkin ya yang lebih ininya ya mungkin lebih dari segi tantangannya segi promosinya. Mungkin kan tahun lalu promosinya lebih besar karena ada pemberitaan yang negatif, yang positif, itu bagian daripada promosi juga buat saya. Jadi, apa yang menjadi fokus perbaikan dan juga pemeriksaan di sini, Mas? Kalau saya concernnya, kalau saya pribadi ya, concernnya kalau terhadap sirkuit lebih ke kualitas aspal. Oke, kualitas aspal. Tapi memang setelah saya lihat di Monte Carlo juga aspalnya juga mungkin ya ada sedikit rusak. Nah, gimana yang kayak concern saya tuh bukan terhadap mobil itu yang masuk, mungkin karena terhadap ini ya, maksudnya karena kita mulai kerja lagi, jadi kan banyak alat berat masuk atau apa ya pasti adalah luka-luka sedikit. Tapi kalau misalnya untuk dibilang balapan mulus oke? Mulus oke, cuman juga minusnya karena sirkuit ini jarang dipakai, mungkin agak kotor ya. Mungkin nanti di seri-seri di awal-awal latihan pasti mungkin agak sedikit licin gitu. Nah ini tikungan yang ini tikungan yang favorit juga buat overtaking. Boleh dijelasin nih Mas nih, ada berapa banyak tantangan yang harus dilewati sama pembalap, terus apa saja sih Mas tantangannya ya begitu di sini? Oke, untuk bisa tunjukin sekalian ya Mas ya? Ya ini di tikungan ini memang karena blind corner datang dari sana, jadi titik pengeremannya itu nggak kelihatan. Nah di situ tantangannya untuk pembalap bisa ngerem sedekat mungkin, untuk bisa overtake pembalap depannya, dan habis itu di sini lumayan cukup lebar, bagian ini lumayan cukup lebar. Dari situ sampai ke belakang sini? Nggak, di sininya masuk tikungannya, tikungannya lebih lebar. Oke, jadi terus ada berapa lagi tuh Mas? Hampir ada 5 atau 5 corner yang katanya spot-spot untuk bisa overtaking. Gitu. Dan juga memang sirkuit ini katanya, kemarin saya baru dengar dari pembalap-pembalap di sana, untuk physically sangat menguras sekali karena panas dan juga
tikungannya begitu banyak, jadi membutuhkan, tapi itu tantangan buat mereka. Tantangan buat mereka ya, jadi bukan hanya di sirkuit, tapi cuaca juga menjadi tantangan ya. Terkait dengan standar, kemudian safety, kelaikan, itu nanti bagaimana Mas dari Udah, kalau buat safety kita udah buat saya selama saya balap, saya nggak ngelihat sirkuit se-safety ini ya. Maksudnya kita dengan di Ancol ini ada protek yang plastik ini gantinya ban. Jadi apabila mobilnya keluar dari lintasan menabrak ini dan aman. Dan ini udah standar Formula One ini. Standar Formula One. Ya, ini standar Formula One. Ini namanya protek. Oke. Ini dia. Kalau untuk standarnya Tech Pro, sorry. Ini Tech Pro. Oh, ini Standar Formula. Ini bukan buatan sini nih, Mbak. Oh ya. Makanya ini standar bisa di-shoot itu. Itu ada tulisan sini. Oh, sebelah sini ya. FAE Circuit Equipment. Oke. Di sini, Mas. Di sebelah sini. Ini ada Dari homologasinya. Dari sini, Mas. Gitu. Ini setiap ini itu ada homologasinya. Oh, oke. Berarti udah standarisasi dari FIA langsung ya, Mas ya. Nah, kalau yang biru itu tuh, yang ada tulisan FIA. FIA-nya. Nah, Mas, ini kelihatan di JIS saya dengar mobil-mobil atau partnya yang udah datang ditaruh di sana dulu. Itu mungkin boleh jelaskan, Mas? Bagaimana? Jadi pesawat kargo pertama udah sampai tadi malam dan semua equipment atau peralatan tim balapnya kita taruh di bonded area di JIS. Ya? Jadi nanti tunggu setelah mekaniknya dan timnya datang baru yang boleh buka dia, Mbak. Oh, harus orang khusus yang menangani ya. Tahun lalu memang tidak ada pembalap dari Indonesia. Kalau tahun ini gimana, Mas? Sama, jadi makanya harapan saya pribadi ke depannya ya kan semoga kita ada local hero. Jadi kita jangan cuma jadi tuan rumah ya kan, kita harus juga ada local hero ya kan yang istilahnya ya bisa menyemangati penonton yang hadir gitu loh. Menyemangati ya. Itu harapannya ya, Mas Nanda? Ya, harus. Tapi memang untuk bisa masuk ke level formula ini nggak gampang, Mbak. Ada kualifikasi yang karena formula ini satu level pembalapnya itu levelnya memang hampir sama seperti Formula One. Ya. Tapi Indonesia punya bibitnya, Mas? Kita punya Sean Gelael, kita punya Rio Haryanto ya. Harapan saya mungkin one day, mungkin tahun depan ya, mungkin Sean bisa gabung. Waduh, itu harapannya ya ditunggu ya. Nah, ini juga bisa jadi janji gitu ya untuk saudara Mama. Lebih semangat lagi tuh saya kerjanya kalau ada local hero. Waduh, nah itu yang ditunggu-tunggu. Penontonnya juga pasti lebih semangat dong. Masa tuan rumah nggak ada jagoannya, betul. Oke, terima kasih banyak Mas Nanda untuk waktu dan informasinya. Ntar datang lagi ya. Oke, siap, dinantikan lagi ya. Nah, begitu saudara perbincangan dengan Mas Nanda Mikola. Mas Nanda akan kembali mempersiapkan keseluruhannya untuk pertandingan atau perhelatan mobil balap Formula E pada tanggal 3 sampai 4 Juni 3 dan 4 2023 mendatang. Jangan lupa datang. Jangan lupa datang dan jangan lupa nonton.